سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah zuhur kita pada pertemuan kali ini membahas tentang cara cerdas mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik. Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan laqad harfu taukid yang berfungsi sebagai menegaskan betapa pentingnya informasi. Kemudian proposisi fi yang disebutkan dalam ayat ini, laqad kana lakum fi. Fi itu adalah sebuah wadah. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan yang datang dari Rasul adalah uswatun hasanah. Ada bahasanya uswah, ada qudwah. Kalau uswah khusus kepada Nabi. Kalau qudwah boleh kepada Nabi, boleh juga kepada selain Nabi. Nah, kemudian para ulama mencoba menformulasikan bahwa apakah memang seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk ditauladani seluruhnya. Padahal ayat ini menegaskan bahwa pada diri Rasul itu adalah uswatun hasan, contoh tauladan yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat sosok Nabi yang agung itu, beliau sebagai seorang Rasul, beliau sebagai seorang hakim, beliau sebagai seorang kepala negara, beliau sebagai seorang manusia biasa. Jadi harus dipilah-pilah dulu gitu. Kalau posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul pembawa wahyu, ini wajib kita tauladani. Sami'na wa ata'na.
kita dengar, kita patuhi. Misalnya yang dibawa oleh Nabi SAW, cara salat, cara puasa, cara haji dan umrah, cara zakat dan sebagainya. Ini wahyu yang diturunkan kepada Rasul, dan kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Al-aslu fil ibadat at-tauqif wal ijma'. Pada dasarnya ibadah itu hanya mengikut saja dari Nabi. Cara salat, bagaimana caranya salat itu, ruku, i'tidal, sujud di antara dua sujud harus mencontoh kepada Nabi. Itu tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi. Termasuk bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat itu harus bersumber kepada Nabi. Tidak boleh penambahan, tidak boleh pengurangan. Jadi bacaan salat kita tambah, kita kurang, itu bid'ah namanya. Jumlah rakaat salat kita tambah, kita kurangi, bid'ah namanya. Karena itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi. Kemudian posisi Nabi sebagai seorang hakim, bahwa ketika Nabi SAW memutuskan suatu perkara, itu bukan menurut kehendak hawa nafsu Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi ini Bapak Ibu kalau memutuskan perkara itu dibimbing oleh Allah. Bahkan kalau Nabi salah pun, kesalahan itu sebenarnya adalah bagian daripada wahyu yang diturunkan. Misalnya Nabi pernah sholat zuhur ini Bapak Ibu kurang jumlah rakaatnya. Jadi kurang jumlah rakaatnya itu sebenarnya Nabi SAW mempercontohkan kepada para sahabat bagaimana melakukan sujud sahwi. Jadi salahnya Nabi itu Bapak Ibu sebenarnya bagian daripada wahyu. Tapi Nabi itu nak salah taruhnya dulu. Salahnya sekali, tapi bimbingannya itu merupakan bagian dari wahyu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau posisi Nabi sebagai manusia biasa, sebagai basyariah, ini ulama menyebut tidak wajib diikuti. Kalau kita ikuti juga hukumnya sunat, tapi dia tidak hukumnya wajib. Misal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi bersorban, Nabi berjubah. Bersorban berjubah itu boleh diikuti, tapi tidak wajib. Kalau ini menunjukkan kecontohan kita kepada Rasul. Jadi jubah dan sorban itu bukan sebenarnya syariat yang dibawa oleh Nabi. Karena Nabi itu lahir dalam kebudayaan Arab, maka Nabi itu sudah pasti bersorban dan berjubah. Kalau Nabi lahir di Indonesia tentu berbati aja kan. Karena manusia ini tidak akan mungkin terpisah dari kebudayaan yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu rambutnya panjang sampai ke bau, sampai ke telinga gitu. Kalau Nabi panjang rambutnya, itu budaya setempat waktu itu. Tidak wajib lo contoh Nabi kau harus panjang lo rambut awak Pak, ya kan? Jadi keliru orang mengatakan seluruh yang datang dari Nabi itu wajib dicontoh semuanya, ya kan? Nabi itu bercelak matanya. Nabi pernah menyimir rambutnya kok, mencatnya Pak, selain warna hitam, ya kan? Kemudian Nabi SAW itu punya istri 11, dari riwayat 13. Itu udah dicontoh tuh no? Nabi SAW bini wa sebalik lo Pak. Aku kan sunnah itu berasal dari Nabi. Serang cie sana selesai dia wa sebalik lo bini wa, ya kan? Padahal kalau seperti awak kok kok melakukan poligami saja, masna wa thulatha wa ruba', ya kan? Dalam konteks seperti ini tidak wajib, ya kan? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling substantif dicontoh dari Nabi itu adalah akhlak agungnya, Pak. Ya kan? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlakku yang kita contoh Bapak, tidak tertuju sunnah yang kita contoh itu tampilan luar saja Pak. Betul, bersorban itu mulia, itu sunnah, katakanlah sunnah yang datang dari Nabi. Betul, jubah itu sunnah.
Tapi yang paling substantif itu adalah akhlak Nabi, itu yang harus kita contoh, Pak. Itu yang mulai kurang hari demi hari. Bahkan akhlak Nabi itu mulai hilang di tengah masyarakat awam. Akhlak yang dibawa oleh Rasul itu namanya sunnah yang substantif. Kejujuran Nabi, kesabaran Nabi, tawakalnya Nabi, ibadahnya Nabi, itu yang harus dicontoh. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang adab-adab keseharian saja, Pak, itu jauh awak mentauladani Nabi itu. Jauh awak kini umat Islam kok tidak mentauladani Nabi dari segi keseharian saja. Contoh, makan saja, Pak Ibu. Baca Nabi makan, Pak. Makan kalau Nabi membiak makanan je minuman tangan kanan. Awak je tangan kidal, contoh Nabi itu, Pak. Kecuali kalau nak do tangan kanan gua baru tangan kidal. Pontong tangan kanannya kan. Atau ketikonya makan tangan kanan ko panmu aja sambal misalnya. Bisa aja dua tangan diambil tangan kidal misalnya kon adikapin ke setiap. Iko nak masalah. Ini nak masalah tu je tangan kidal. Ini umat Islam. Nabi makan minum je tangan kanan. Kemudian Nabi kalau makan je minum ko dua. Tak tagak Nabi tu, Pak. Kemudian Nabi memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi tidak pernah memakan makananku capak-capak. Tidak pernah lo Nabi makan je minumku Pak Ibu terlalu ange. Wak goreng pisang baru masak masuk ke menciang. Dia penci menciang wadinya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian Nabi makan dan minumku Bapak Ibu tidak pernah ada mubazir. Maka Nabi menyuruh hilang-hilang. Atau pitua minang. Wak kalau beralih, kalau nak seso makan apa? Tak seso makan apa misalnya? Awak ada kecen orang cangok. Misalnya kalau makan wak abi piring tu licin sedolah itu. Nak siso dari makanan kau cuci misalnya, Pak. Itu jorok kecen orang tu, Pak. Cuba Bapak Ibu caliak. Selesai orang beralih tua, amu sakarung siso makanan terbuang, Pak. Mubazir. Ya kan? Kalau awak makan sampai barasia piring tu, Pak, itu kan malah murah orang mencucinya. Ujung tangan tu, Pak, boleh dicuci. Tapi nak dijilek seluruh tangan kau dong, maksudnya dong. Ujungnya saja. Ya kan? Itu kan cara Nabi itu kan. Hamdalah kalau selesai Nabi makan alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangkan, Pak, makan setiap hari ini mencontoh Nabi, Pak. Lah sudah makan ambil je tangan kida, minum je tangan kida, makan tagak, bagalak-galak, bacapak-capak, nanangi-angi, nan dingin-dingin, tidak memuji Allah, mubazir. Langkah banyak kita bertentangan dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi. Bapak Ibu, karena waktu kita pendek, sebenarnya banyak yang akan kita bicarakan. Tetapi yang jelas bahwa sunnah yang datang dari Nabi itu harus kita formulasikan. Jangan buat sabui seluruh yang datang dari Nabi ko sunnah sadonya. Batu sunnah, tapi ada yang syariat, ada yang indah. Itu yang harus kita pilah-pilah. Kuata, kubare gitu. Sebab ada orang kini Bapak Ibu, apa namanya? Secara membabi buta mencontoh dari Nabi ini, baik. Sehingga tidak ada memilah-memilih sama sekali. Orang cerdas tidak demikian. Orang cerdas pun mampu memilah dan memilih. Sekiranya kajian singkat kita itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.